mensiasati waktu yang lama, saya biasanya punya kolam pembesaran yang lebih dari satu. Misal, ini kolam ini, bulan ini kita tabur. Kemudian kolam yang itu, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh semua pecinta ikan kemudian, salam gelitik-gelitik. Nih saya lagi di kolam, nih di bawah saya. Nah, kelihatan apa enggak? Itu ikan sidat. Jadi tema hari ini budidaya ikan sidat yang bangkit kembali. Seperti kita tahu, di tahun-tahun kemarin kayak COVID, pas pandemi itu budidaya ikan sidat ya kayak mati. Permintaan nggak ada, harga jualnya murah, nggak sesuai sama waktu budidayanya yang lama. Tapi alhamdulillah 3 bulan terakhir ini permintaan sidat di saya itu melonjak tajam. Dari permintaan per bulannya cuma 50 kilo, hari ini sudah mencapai 500 kilo. Itu sangat signifikan bagi saya untuk kelas pembudidaya rumahan seperti saya. Oke, kita akan bahas kenapa sih sidat ini bisa bangkit lagi, terus bagaimana kita mensikapi, apa kita mau jor-joran besar-besaran budidaya ikan sidat, atau kita mau ikut teknik yang dulu seperti dulu, atau nanti ada cara yang lain. Oke, simak video saya. Oke, ini ikan sidat kita. Ini dari berbagai macam ukuran. Di kolam ini ada ikan toman juga saya pelihara. Karena ikan sidat ini saya kasih makan daging, bukan saya kasih makan pasta. Terus kemudian kadang makannya nggak habis. Nah, pakan yang nggak habis ini dimakan sama ikan toman. Nih ikan tomannya nih. Ikan toman makan daging juga. Dagingnya ini apa? Daging ayam bukan. Jadi kayak daging ikan rucah, terus apa namanya? Keong. Kemudian ada percil, katak kecil itu, katak sawah. Dan berbagai macam jenis makanan daging yang lain. Dari nggak hanya melulu daging dari air yang di dalam air, tapi juga ada daging yang berasal dari hewan-hewan yang ada di darat. Nah, ini sidat ini kalau ditanya Mas itu umurnya berapa? Waduh, kalau ditanya umur, wong ini nangkep dari alam itu sudah rata-rata segede ini nih. Sudah segede ibu jari nih. Nangkep dari alam sudah segede ibu jari, jadi kita nggak tahu umurnya. Tapi kalau di kita itu sudah sekitar 1 bulan. Ini sudah, kalau dikasih makan pasta sudah mau makan pasta, tapi karena harga pasta atau pakan sidat ini mahal, makanya saya memakai alternatif, yaitu pakannya daging. Samping saya budidaya ikan nila, ya ikan yang mati-mati itu kemudian saya angkat, saya kasih makan ke ikan sidat ini. Mensiasati waktu yang lama, saya biasanya punya kolam pembesaran yang lebih dari satu. Misal, ini kolam ini, bulan ini kita tabur. Kemudian kolam yang itu, bulan besok kita tabur. Yang seberangnya sana, bulan besoknya lagi kita tabur. Sampai 12 kolam. Biasanya saya seperti itu kalau sudah aktif di sidat. Terus ketika kolam ke-12 tabur, otomatis kolam yang bulan pertama ini sudah bisa dipanen. Nah, bulan berikutnya kolam yang itu, bulan berikutnya kolam yang sana lagi, jadi muter terus. Tapi dengan syarat bibitnya jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil juga nanti besarnya lama. Paling enggak ukuran bibitnya itu segini. Ini yang sekilo isi 40-an. Sekilo 40-an, 25 gram beratnya bibitnya nih. Nih. Susah. Nah ini
Nih bibitnya paling enggak yang ukuran segini, jangan yang terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti juga lama, 12 kolam nggak cukup. Nah ini menjelang ukuran konsumsi, lagi kita karantina nih. Ini sudah 200 gram, ini agak besar. Yang ini juga, kalau orang bahasanya orang sidat itu ukuran fingerling. Kalau ini ukuran bibitnya itu pensil besar, jadi spidol, tapi spidol yang anak-anak itu loh. Nah ini ukurannya segini. Kalau sama jari masih gede jari, cuma kalau jari saya sih gede nih sih ya. Ini fingerling, ini segede jari nih. Oke. Terus kemudian kalau misalnya yang paling sering terjadi itu gini, sudah budidaya sidat, cuma bingung mau jualnya kemana, mau jual kemana sidatnya. Nah, kalau di saya orang beli bibit sidat dari saya, tetap besok saya yang beli ikan konsumsi, ya yang ukuran konsumsi ya maksudnya. Kayak nila pun sama, jadi pakai sistem kemitraan itu istilahnya. Beli bibit dari saya, nanti jual ke saya lagi ketika sudah ukuran konsumsi. Nah ini agak nggak sehat nih, ciri sidat nggak sehat tuh, ada bercak-bercak putih nih kayak gini. Ini kurang sehat, kita pisahkan saja langsung. Malah lepas. Jadi ini jamur karena Kebumen semalam turun hujan, si sidatnya agak kena apa ya, tingkat keasaman atau pH-nya naik otomatis. Nah ini biasanya menimbulkan bercak-bercak kayak gini. Nanti kita obati, cara ngobatinnya yaitu pakai garam krosok, pakai garam kasar, garam krokos itu. Taruh di ember, kasih garam krokos. Jadi disendirikan. Nanti takutnya jamur ini nular ke teman-temannya yang lain. Oke, kita sudah tangkap. Padahal udahnya besar ini fingerling, ini ukurannya segede jari. Kalau ini memang sudah ukuran konsumsi, jadi ukuran konsumsi itu gedenya segini. Gedenya segini, ukuran konsumsi. Oh iya, kemarin juga ada pertanyaan, Mas, kalau bibit sidat kok mahal banget ya? Padahal itu kan disediakan alam, bukan hasil pijahan. Oke, jadi gini, petani penangkap sidat itu mencari atau nangkap sidat itu nanti ada alatnya, saya contohkan alatnya. Itu kita nangkap sidat itu pakai pakan, sedangkan pakan ini nggak sembarang pakan bisa untuk nangkap sidat. Supaya sidat ini masuk ke perangkap atau alat tangkapnya, ini nggak sembarang. Yang rata-rata umpannya pakai cacing, cuma cacingnya ini harganya juga tergolong mahal. 1 kilonya kalau di Kebumen itu cacingnya itu mencapai harga 80.000 per kilo. Nah sedangkan harga 80.000 per kilo ini kan otomatis nggak istilahnya nggak semuanya itu jadi sidat istilahnya, atau kadang dapat kadang enggak kayak gitu maksud saya. Nah terus proses penangkapan sidat ini kalau lagi bagus sih tangkapannya satu orang bisa 1 kilo ya, satu malam bisa lebih bahkan 5 kilo. Tapi kalau nggak dapet ya paling-paling 3 ekor 4 ekor, jadi dikumpulkan. Jadi susah juga nangkap sidat karena kita nggak bisa prediksi. Oh ya di sini daerah basicnya sidat, sini enggak, karena ini hewan migrasi. Hewan migrasi itu ikan sidat ini besar di sungai, kemudian kalau mau memijah atau mau beranak dia pindah ke laut dalam. Jadi nggak bisa diprediksi. Ini di daerah sini banyak sidatnya, di daerah sini sedikit sidatnya, nggak bisa diprediksi seperti itu. Jadi bibit sidat memang mahal. Terus kalau sidat tangkapan dari alam seperti ini prosentase
kalau kita budidayakan di kolam itu biasanya hidupnya itu cuma 40%, jadi matinya 60%. Jadi kalau misalnya jenengan mau, Mas, beli bibit sidat yang budidaya, harganya berapa? Kalau ukuran segini, yang pensil kecil nih, ada nih pensil kecil seukuran rokok lah, itu harganya sampai 350.000 per kilo. Karena apa? Prosentase kehidupan sidat setelah ditangkap dari alam kemudian kita karantina ke kolam itu sangat kecil. Nih sakit juga, ini bercak-bercak putih segini, kita pisahkan. Jadi seperti itu. Kalau ngomong ini bibit sidat mahal, iya memang, karena proses karantinanya itu tidak mudah. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga tayangan saya bermanfaat. Salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.